Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Ya, kembali lagi pendengar setia Radio Berita Klasik. Kita bertemu di udara bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dalam acara Through the Bible. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes, pasal yang ke-10. Injil Yohanes, pasal yang ke-10 dari seluruh rencana kita, yaitu Through the Bible, Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 1 hingga Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan membacanya dari ayat 1, dan sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas pimpinan-Mu di dalam hidup kami juga, dan atas semua hal Tuhan yang Kau lakukan bagi kami. Kami naikkan syukur kepadamu, dan mohon Bapa pimpin terus. Mohon Bapa sungguh menuntun langkah demi langkah hidup kami, bagaikan gembala yang menuntun kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Saudara Joko pagi ini akan membantu membaca dari ayat 1 hingga 21 terlebih dahulu. Silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuberikan dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan dari antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?
Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta?" Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pasal 10 dari Injil Yohanes ini terkenal dengan pasal gembala baik. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok, kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di sini menggambarkan dirinya. Bukan hanya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan dia digambarkan juga dengan gembala. Ya, kadang-kadang penggambaran demikian ini menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang yang tidak mencari kebenaran. Ya. Bisakah gara-gara dia berkata akulah gembala, lalu kita menyimpulkan bahwa dia bukan juru selamat, itu dia bilang dia gembala itu. Ya, demikianlah ketika Tuhan berkata bahwa dia anak manusia, maka ada kelompok yang berkata bahwa dia bukan Allah, lihat dia berkata dia manusia. Nah, kita lihat penggambaran demi penggambaran adalah supaya kita bisa menghayati. Kita bisa menghayati melalui penggambaran itu hubungan kita dengan dia. Dan penggambaran demi penggambaran dilaksanakan agar kita semakin mengerti pekerjaan, fungsi, dan hubungan dari Tuhan dengan murid-muridnya. Ketika kita baca tentang gembala yang baik ini, maka kita pasti teringat pada Mazmur 23. Mazmur 23, di mana Mazmur yang ditulis oleh Daud ini. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ia membaringkan aku di padang rumput, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud adalah seorang gembala, dan dia tahu bagaimana seorang gembala yang baik melindungi dombanya. Dengan demikian jugalah ia menghayati jikalau Tuhan adalah gembalanya, maka tenanglah dia. Jikalau Tuhan adalah gembala kita, maka tenanglah kita. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah gembala. Dia adalah gembala yang baik, dan dia adalah pintu kepada domba itu juga. Ya. Dan barang siapa yang tidak masuk melalui pintu, yang memanjat tembok. Jadi orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus, orang-orang yang mau datang kepada Allah dengan tidak melalui dia, orang-orang Farisi yang sedang mendengarkannya, mereka yang berkata bahwa mereka anak cucu Abraham, mereka yang berkata bahwa mereka adalah muridnya Musa, tetapi mereka tidak mau menerima Yesus Kristus. Mereka adalah orang yang mencoba-coba memanjat tembok. Ya, mereka tidak mau lewat pintu, ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, Tuhan Yesus benar, dia adalah gembala, dan dia adalah pintu itu sendiri. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Itulah gembala yang baik, itulah gembala yang benar, itulah gembala domba, di mana suaranya dikenal oleh para domba. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba yang wajar itu mengenal suara gembalanya, mengenal suara gembalanya. Di dalam proses penggembalaan jemaat di bumi ini,
Kita tahu Tuhan akhirnya menyerahkan penggembalaan jemaat kepada Petrus. Ya. Dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Simon tidak enak, sampai 3 kali Tuhan menanyakan itu kepadanya. Dan akhirnya Tuhan tiap kali Simon menjawab, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala. Dan kepada orang yang paling mengasihinya, Tuhan percayakan penggembalaan di dunia ini. Dan seharusnya domba-domba Tuhan mendengarkan gembala yang Tuhan tunjuk itu, mendengarkan. Tetapi di dalam gereja zaman sekarang ini, proses penggembalaan jadi kacau. Jadi kacau mengapa? Karena ada banyak serigala di dalamnya. Serigala bahkan membohongi domba supaya domba tidak mendengarkan suara gembala mereka. Serigala supaya domba mendengarkan kandangnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau di dalam proses penggembalaan yang wajar, kalau gembalanya pindah, mestinya dombanya pindah juga, karena domba ikut gembala gitu. Domba yang baik, domba yang benar itu ikut gembala, bukan ikut kandangnya gitu loh. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, gembala pun sekarang banyak gembala bajakan, di mana gembalanya pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, sesuai dengan tawaran fasilitas dari denominasi. Nah, kita baru dengar belum lama bahwa dia melayani di satu gereja ini, menggembalakan jemaat. Baru 2 tahun atau 3 tahun. Akhirnya kita tanya lagi sekarang, bagaimana dombanya? Dia bilang dia sudah pindah. Wah, sudah pindah. Bagaimana ini? Nah, ada yang pindah karena tergiur oleh tawaran dari denominasi lain yang berani kasih gaji lebih besar, kasih fasilitas, dan lain sebagainya. Ada yang begitu. Nah, yang melakukan demikian, denominasi yang melakukan demikian, itu telah merusak sistem gereja. Dan ada pula yang dia terpaksa harus pindah karena apa? Kontraknya tidak diperpanjang lagi, terpaksa dia pindah. Betapa kasihannya ini gembala kontrakan ini gembala kontrakan. Saya pernah berkata bahwa saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan yang benar Saya tidak rela jadi gembala kontrakan, dan saya mau domba saya sendiri. Saya mau kumpulkan domba yang Tuhan percayakan kepada saya, dan saya akan gembalakan domba saya dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab kepada Tuhan, bukan gembala kontrakan. Bukan, saya tidak mau dikontraknya. Saya bukan gembala kontrakan. Saya gembala yang dipanggil oleh Tuhan, yang menggembalakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi sekarang di gereja penuh dengan gembala kontrakan. Karena banyak serigala masuk ke dalam gereja, dan kemudian mereka menciptakan sistem yang menyebabkan gembala tidak loyal kepada domba-dombanya. Dan tentu domba juga akhirnya tidak mengikuti gembala yang demikian, dan akhirnya timbal balik, kemudian gereja makin hari makin rusak, gereja makin hari makin menurun segala-galanya, spiral down Jadi gereja makin kacau. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika semua dombanya katanya sudah dibawa keluar, dia berjalan di depan kemudian domba-domba mengikuti suaranya. Tetapi seorang asing katanya pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pernah jemaat saya bertemu dengan mantan jemaat saya dari gereja lain, dan katanya dia berkata, saya gembalanya katanya. Mungkin maksudnya mantan. Saya bilang, bukan, dia bukan domba saya. Kalau domba saya, dia mendengarkan suara saya. Kalau domba saya pergi kemana, dia akan ikut kemana. Itu domba saya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam proses penggembalaan, kita tahu domba yang baik
baik mengikuti gembala. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang agung. Dan ketika Tuhan Yesus mau kembali ke sorga, sebagai satu contoh, dia menyerahkan penggembalaan itu kepada Petrus. Ya. Dan sebelum dia menyerahkan tugas penggembalaan itu kepada Petrus, dia tanya dulu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Bahkan dia tanya demikian. Dengan kata lain, bahwa Tuhan mau menyerahkan tugas penggembalaan kepada gembala di dunia ini sementara dia pergi. Dan gembala yang menggembalakan domba di dunia ini menggantikan Tuhan Yesus haruslah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, seorang yang sungguh-sungguh lahir baru, dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dia akan menjadi gembala yang penuh tanggung jawab. Ya. Menjadi gembala yang penuh tanggung jawab. Ya. Nah, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ya, manusia duniawi susah mengerti perkara rohani. Manusia duniawi susah paham dengan ajaran-ajaran rohani. Bagaimana mereka bisa mengerti? Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ya, dia harus melalui dia. Ya, akulah pintu kan ke domba-domba itu. Sesungguhnya akulah pintu ke domba. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi semua orang yang datang, yang di luar Yesus Kristus, adalah perampok, ya, dan pencuri. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, masuklah melalui Yesus Kristus. Jangan manjat tembok. Ya, maka kita akan menjadi pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kata Tuhan. Ya, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang tujuannya hanya mau mencuri, ya. Mencuri apa? Ya, mencuri domba, mencuri bulu domba, ya toh. Coba Anda amatin, ya toh. Nah, Sungguhkah gembala Anda menggembalakan dengan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, atau sebenarnya ada udang di balik batu, ya. Ada udang di balik batu. Adakah dia sungguh-sungguh menggembalakan atau mencari kehidupan, ya? Atau sebenarnya itu hanya bisnis rohani, ya, ya, sewa hotel gitu, ya, bikin acara yang seru, ya, panggil orang bersaksi yang terkenal. Nah, kalau persembahan yang masuk dengan yang mesti dikeluarkan untuk bayar hotel masih surplus gitu, oke, jalan terus. Nah, akhirnya itu sebenarnya sebuah bisnis rohani, ya. Bahkan saya mendengar ada merek gereja, kalau pakai merek gereja itu mesti sistem franchise katanya, ya. Jadi ini bayar ini royaltinya, kepada merek gereja itu. Saya bilang, waduh, ini makin kacau ini, ya. Kekristenan memang makin kacau, ya. Mengapa? Karena banyak orang, ya, hanya karena berubah dari dukun menjadi Kristen, akhirnya tidak pernah belajar, tidak pernah didisiplinkan, tidak pernah belajar teologi, akhirnya bersaksi, lama-lama kemudian berkhotbah. Nah, nggak heran kalau Kristen jadi mistik-mistikan gitu. Ada yang mantan Muslim jadi Kristen, ya, saya tidak menyebut mereka bertobat, jadi Kristen gitu, ya. Kemudian, ya, pertama diajak sana-sana sini bersaksi dan lain sebagainya, penuh dengan kesaksian, lama-lama, ya, berkhotbah, akhirnya gembalakan jemaat. Nggak usah belajar punya dia, nggak perlu mengalami pendidikan yang benar gitu. Bagaimana Kristen tidak ke-Islaman, ya. Nah, ada juga mantan Buddha dan lain sebagainya, akhirnya menjadi Kristen, juga tidak perlu belajar. Nggak heran akhirnya, ya, di dalam gerejanya penuh dengan acara asketikisme, ya. Acara semacam bertapa, doa, puasa, segala macam begitu. Nggak heran jadi Kristen ke Buddha-Buddhaan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah,
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, gembala yang baik berani memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Ya, sehingga serigala itu ya menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, coba lihat ya, itu melarikan diri katanya ya, melarikan diri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya loh. Nah, dia tidak melindungi domba-dombanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah gembala yang di dunia sekarang ini melindungi domba-dombanya? Bagaimanakah? Apakah kita perlu pakai tongkat itu pukul itu serigala-serigala? Tidak, ya bukan itu yang Tuhan inginkan. Gembala yang baik adalah berkhotbah dengan benar. Dengan khotbah yang benar, dengan pengajaran yang benar, itulah gada. Itulah tongkat ya. Tongkat dan gada kita adalah khotbah yang alkitabiah, adalah khotbah yang tidak pernah takut kepada orang, adalah khotbah yang tidak pernah tunduk kepada siapapun. Karena gembala yang baik berani menghadang serigala, karena gembala yang baik berani menghadapi resiko ya. Gembala harus berani berkhotbah dengan khotbahnya yang benar, yang alkitabiah. Dia melindungi dombanya dari disesatkan. Dengan khotbahnya yang benar dan yang alkitabiah, dia memukul serigala-serigala yang mencoba menerkam dombanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah gada dan tongkat dalam penggembalaan zaman sekarang ini? Gada dan tongkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah Alkitab yang ada di tangan kita. Oleh sebab itu gembala yang baik berani berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan dengan tidak memandang muka, karena firman Tuhan itu, karena itu adalah gada dan tongkat yang diberikan oleh Gembala Agung kepada kita. Supaya kita menggembalakan jemaat dengan tongkat dan dengan gada. Dengan tongkat kita memukul pantat domba yang nakal, dan dengan gada kita menghantam serigala yang mencoba memakan mereka. Ya, kalau gembala upahan dia lari katanya, dia lari. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, Bapa mengenal Tuhan Yesus, Tuhan mengenal Bapa. Ya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, gembalanya Tuhan Yesus. Dan mungkin Tuhan memaksudkan di sini ya, ada yang menentukan itu domba Yahudi dan domba non-Yahudi, tapi juga bisa domba perjanjian lama dan domba perjanjian baru ya. Jadi Tuhan Yesus sedang berkata kepada orang-orang Yahudi, aku ada kawanan domba lain, yaitu kawanan domba jemaat perjanjian baru. Nah, satu gembala juga, gembalanya adalah Tuhan Yesus, dan gembala manusia yang lain itu hanyalah menggembalakan, menggantikan Tuhan Yesus sementara Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, nanti akan dia terima kembali katanya. Jadi dia mati, dia dikuburkan 3 hari lamanya, kemudian dia bangkit. Ya, tidak seorang pun ya mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tugasnya Tuhan Yesus adalah menyerahkan nyawanya. Jadi Tuhan Yesus bukan disalibkan karena kalah, tetapi dia sengaja menyerahkan nyawanya, dan dia mengambilnya kembali sesudah 3 hari 3 malam. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu tugas katanya. Tugas yang diterima dari Bapa. Nah, maka timbullah pula pertentangan antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ya kerasukan setan dan gila. Ya karena nggak ngerti apa yang dia maksudkan. Ya, karena seperti itu bebek dengar geledek. Jadi nggak ngerti apa yang dimaksudkan itu ya. Nah,
Di situ katanya, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Oh, tidak dapat, tidak dapat. Karena tanda ajaib katanya, mujizat-mujizat yang terjadi, semuanya itu palsu, palsu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba itu pendeta-pendeta yang katanya itu bisa melakukan mujizat, katakanlah Benny Hinn. Nah, saya katakan pada Anda mau nantang Benny Hinn, nantangnya. Coba Anda pegang dompet Anda, tanya dia di dalamnya ada berapa lembar yang 10.000 rupiah. Kalau dia tidak tahu, itu nabi palsu. Tapi kalau dia tahu, itu baru dia. Tetapi jangan gegabah juga. Ini iblis bisa kasih tahu itu. Iblis tahu yang sekarang, tetapi dia tidak tahu yang akan datang. Dia tahu yang sekarang dan yang lalu, tapi dia tidak tahu yang akan datang. Anda masih tetap bersama dengan saya. Mari kita lanjutkan ke ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-42. Ayat 22 sampai ayat 42. Saudara Joko akan membantu membacakannya untuk kita. Saya persilakan. Begini bunyi firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti akan binasa. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat mulai dari ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Karena Bait Allah itu dibangun 46 tahun, dan hari pentabisannya menjadi sebuah hari yang heboh, dan selalu diulangi seperti semacam ulang tahun, hari pentabisan. Nah, katanya
hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Betapa munafiknya orang-orang yang berkata demikian itu. Bukan berarti mereka ingin tahu betul dia Mesias atau bukan. Tapi sebenarnya mereka ingin dia berkata terus terang supaya mereka bisa tangkap dia dan mereka bisa bunuh dia. Kalau dari kalimat yang mereka lontarkan ini, sepertinya mereka sangat ingin tahu apakah Yesus sungguh-sungguh Mesias atau bukan. Jadi, kalau engkau Mesias, katakanlah dengan terus terang kepada kami. Seolah-olah dia mau berkata demikian. Nah, Yesus menjawab mereka. Tuhan Yesus tentu tahu, ya, tahu tentang hati mereka yang munafik. Ya, dia tahu persis. Ya, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Demikianlah telah kukatakan. Sebenarnya ada kalimat ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Mereka mengikuti aku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini orang-orang yang meminta ketegasan dari Tuhan Yesus, bukanlah orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Tetapi ini orang munafik, ya. Orang munafik yang omongannya berbeda dengan isi hatinya. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu akan hati mereka. Tuhan Yesus bilang, kalian tidak termasuk dalam dombaku. Karena dombaku percaya kepada, mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, mereka percaya kepadaku. Ya, dombaku percaya kepadaku. Ya, kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk dalam dombaku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang tidak percaya, ya, akan binasa. Yang tidak percaya akan, ya, mendapat hukuman. Yang percaya dan yang mengikut aku, ya, mereka mengikut aku. Mereka akan hidup kekal, ya, mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, tetapi kalau sampai tengah jalan nggak mau ikut lagi, apakah masih akan tidak binasa selama-lamanya? Oh, tentu tidak, ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, ya. Ini Calvinist one point ini biasanya ya terjebak di sini, ya. Ini ada Calvinist 5 poin, ada Calvinist 4 poin, ya. Biasanya di kalangan baptis juga ada Calvinist 1 poin gitu, ya. Sekurang-kurangnya itu, ya. Nah, mereka terjebak di sini katanya, ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya betul, tidak ada satu orang pun dapat merebut murid-murid Tuhan dari tangan Tuhan. Ya, tetapi apakah murid itu masih memiliki kehendak bebas? Apakah murid itu masih bisa berubah pikiran? Ya, apakah orang yang sebelum jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa, apakah memiliki kehendak bebas? Iya. Sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan anak cucunya kita semua memiliki kehendak bebas untuk memilih? Masih? Iya. Dan kemudian kita memilih bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus oleh kasih karunia Allah yang memberikan Yesus Kristus kepada kita. Kemudian kita diselamatkan. Nah, orang yang sudah diselamatkan masihkah memiliki kehendak bebas? Jelas masih. Nah, Bapa-Ku yang memberikan mereka, ya, kepadaku, memberikan mereka, kita sudah bahas itu di pasal yang ke-6, yang memberikan karena mereka mau percaya, ya, memberikan di dalam Yesus Kristus, ya. Lebih besar daripada siapapun, betul, lebih besar dari siapapun, lebih besar dari Lucifer, lebih besar dari siapapun, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, kemudian Tuhan Yesus sekarang to the point. Aku dan Bapa adalah satu.
Wah, wah, wah. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, tadi di ayat yang ke 24, karena berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata dengan sangat terus terang, aku dan Bapa adalah satu. Nah, hai teman kita saksi Yehova, ya toh, mari dengarkan ini. Aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus, ya toh. Nah, kemudian ya mendengar statement yang sedemikian terus terang ini, ya, statement yang sedemikian tegas ini, dan sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mereka langsung ambil batu mau melempar. Tadi katanya kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Katakan terus terang kepada kami. Sekarang Tuhan Yesus sudah mengatakannya dengan terus terang. Aku dan Bapa adalah satu. Bukannya mereka percaya, malah mereka sekarang ambil batu mau melemparnya. Nah, betapa munafiknya bukan? Betapa munafiknya mereka bukan? Ya tuh, karena mereka tadi yang mau minta supaya nyatakan terus terang, dan setelah dinyatakan dengan terus terang, malah mereka sekarang ambil batu mau melemparnya. Kata Yesus kepada mereka, ya, Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepada kamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, disinilah Anda lihat, disinilah kita bisa mengidentifikasi. Anak-anak iblis selalu memakai kekerasan. Kalau sudah kalah berargumentasi, tangannya mulai jalan gitu. Ya, kalau dia sudah kalah berdebat, ya, nah mulai dia main kekerasan. Inilah dia tuh. Mereka sudah kalah, ya, mereka langsung ambil batu katanya. Mereka mau melempar dia. Tadi minta supaya dia omong terus terang. Sekarang mereka ambil batu mau lempar dia. Nah, sampai Tuhan Yesus berkata, pekerjaan baik apakah dari Bapa-Ku yang telah kuperlihatkan kepadamu? Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya. Perkataan manakah? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau kita sungguh melayani Tuhan, ya, kita tidak perlu takut. Ya. Mengapa? Karena kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan saja. Kita katakan apa yang patut kita katakan. Kita katakan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ya, kalau Anda marah, ya mungkin yang marah akan ini robek-robek Alkitab ini. Ya, saya tidak menyampaikan apa-apa dari diri saya sendiri. Saya menyampaikan pengajaran Rasul dan Nabi. Ya, saya menyampaikan Alkitab. Saya menguraikan Alkitab. Kalau Anda marah, marahlah pada Alkitab. Ya, karena saya hanya menyampaikan Alkitab saja. Nah, oleh sebab itu memang ada banyak negara yang marah kepada Alkitab. Ya, Alkitab tidak boleh masuklah, Alkitab dibakarlah, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena Alkitab berkata sedemikian terus terang. Dan Alkitab mengungkapkan kejahatan hati mereka. Jadi mereka tidak enak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau saya tadi menyatakan gembala-gembala yang tidak benar, gembala-gembalaan upahan itu, ya, dan gereja yang telah memakai sistem yang salah, yang telah merusak sistem Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, apakah engkau marah? Apakah Anda mau marah kepada saya atau mau periksa hati? Kalau Anda setelah periksa hati, Anda yakin Anda bukan gembala upahan, mari, baik. Mari, ya, majulah, ya. Mari, Anda teman baik saya, ya. Mari kita melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Mari kita sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang baik, terutama di akhir zaman ini. Dan tetapi jikalau setelah Anda periksa hati dan akhirnya Anda menyadari, iya, selama ini saya sudah menjadi gembala upahan. Oh, mari bertobatlah. Jangan marah. Marah tidak ada guna, ya. Bertobatlah. Nah, jemaat yang menjadi pengamat, ya, domba-domba yang baik, ya, mau digembalakan oleh gembala yang baik. Mereka tidak mau digembalakan oleh serigala. Jangan mau digembalakan oleh serigala, ya. Itu ingat itu, ya, si kerudung ini, Red Riding Hood gitu, ya, si kerudung merah, ya.
itu yang hampir dimakan serigala, itu cerita kerudung merah itu ya. Jangan mau digembalakan oleh serigala. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian mereka menjawab Tuhan Yesus. Mereka berkata apa? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, ya, menyamakan dirimu dengan Allah, katanya. Engkau seorang manusia saja, tapi menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba perhatikan lagi. Kata Tuhan Yesus apa? Kata orang-orang yang mau lemparnya, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi pendengar ya. Nah, sekarang ya sejak gereja Saksi Yehova di Indonesia ini resmi ya sudah diakui oleh pemerintah, dan memang ya pemerintah sebenarnya tidak berhak untuk mengakui ini sah ini tidak sah, karena bukan ini orang mau percaya apa itu bukan urusan pemerintah ya. Orang menafsirkan Alkitab dengan cara apa itu bukan urusan pemerintah. Saya adalah yang paling pertama tidak setuju bahwa Saksi Yehova itu dilarang oleh pemerintah. Saya menulis buku itu jauh sebelum mereka diresmikan oleh pemerintah. Tetapi saya penentang pengajaran Saksi Yehova karena mereka mengajarkan ajaran yang sangat sesat, karena mereka mengajarkan hal yang sangat inti, penyimpangannya pada hal yang sangat inti, bahwa Yesus itu bukan Allah. Lihat di perikop ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan terang-terangan bahwa dia adalah Allah. Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, dia berkata demikian. Dan karena perkataannya itulah dia telah menyamakan dirinya dengan Allah, katanya. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu yang mendengarnya saja menyadari, mengetahui, memahami perkataannya, sehingga mereka berkata bahwa ini katanya, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi yang waktu itu mendengar Tuhan Yesus, yang tidak kenal komputer ya toh, yang tidak punya handphone di tangannya, artinya yang masih sangat kuno sekali, mereka saja bisa mengerti bahwa omongan Tuhan Yesus itu adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Bahwa Tuhan Yesus telah mencoba menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus telah terang-terangan berkata bahwa aku adalah Allah, aku dan Bapa adalah satu. Nah, bagaimana pengajaran Saksi Yehova menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Allah, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah jikalau Anda sudah sadar, tolonglah yang lain. Tolonglah yang lain. Sekali lagi saya tidak setuju dengan ada pengajaran, ada agama yang dilarang atau dilawan dengan kekuasaan. Marilah kita lawan penyesatan dengan pengajaran yang benar. Marilah kita melawan doktrin yang salah dengan doktrin yang benar. Nah, itu caranya kita. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara tangan pemerintah, izin dan lain sebagainya. Itu tidak gentleman ya. Tetapi kita melawan pengajaran yang sesat dengan pengajaran yang lurus. Kita melawan pengajaran yang menyimpang dengan pengajaran yang benar. Dan kita tidak takut mengumandangkannya. Dan itulah yang harus kita lakukan ya, supaya orang-orang yang mendengar kita sungguh mendapatkan pengajaran yang benar, pengajaran yang lurus. Dan kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Itu ada tertulis di dalam
di dalam Imamat pasal 24 dan Mazmur pasal 82 ya. Itu di mana berkata kamu adalah Allah. Maksudnya Tuhan pernah berkata kepada Musa, aku telah menjadikan engkau Allah bagi Firaun ya. Jadi maksudnya kamu ngomong apa, Firaun harus dengar ya, dia harus ikut ya. Nah, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Maksud Tuhan Yesus itu begini ya. Kalau kepada orang seperti Musa saja Tuhan mengangkat dia menjadi Allah bagi Firaun ya, apalagi dia, apalagi anak manusia, apalagi anak Allah sendiri, apalagi pribadi kedua dari pribadi ilahi ini. Kalau dia menyebut dirinya Allah, apakah salahnya? Apakah yang tidak patut padanya? Itulah yang Tuhan Yesus mau katakan ya. Kalau Musa saja diangkat sebagai Allah bagi Firaun, ya, apalagi aku, apalagi saya yang adalah pribadi Allah yang mengosongkan diri. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan ia mengosongkan diri. Coba saya membacakan bagi Anda saja Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 mulai dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dengar baik-baik. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Tuhan Yesus setara dengan Allah enggak? Iya. Di sini berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya ya, Tuhan menyatakan dengan terang-terangan sekarang ini ya. Nah, jikalau aku katanya di mana sampai di ayat ini ya. Oke. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, engkau menghujat Allah, bilang dia karena aku telah berkata aku anak Allah. Ya, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi dia mengulangi, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu dapat diidentifikasi melalui semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Ya, mereka akhirnya mencoba menangkapnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes, ulang-ulang dan ulang-ulang terus Yohanes membuktikan ya, mencatatnya, Roh Kudus mengingatkannya, mencatatkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa dia adalah Allah. Pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya adalah Allah. Injil Yohanes sangat istimewa untuk menentang Gnostik pada waktu itu, ya, pengajaran sesat pada waktu itu yang berkembang dengan berbagai bentuknya sampai hari ini juga. Jadi Injil Yohanes ditulis sesudah ada 3 Injil yang lain, sehingga apa yang kurang dari Injil yang lain, Yohanes melengkapinya, ya, melengkapinya. Kita lihat Injil Yohanes menulis sebagian besar, ya, lebih dari separuh dari Injil Yohanes itu berisikan ya peristiwa 1 minggu terakhir Tuhan Yesus, ya, 1 minggu terakhirnya. Nah, kita lihat ya, Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kita tahu bahwa Tritunggal itu bukan doktrin yang kita ada-ada, bukan yang kita cari-cari supaya Allah kita kedengaran jadi agak aneh gitu, supaya
biar dia disebut Tritunggal jadi supaya agak rumit gitu, bukan ya. Tetapi karena kita tidak memiliki istilah atau terminologi yang lebih tepat untuk menyebut ya, di mana ada satu pribadi yang disebut Bapa, dia adalah Allah, dia memiliki semua sifat ilahi, pekerjaan ilahi semuanya. Kemudian ada pribadi kedua yang disebut Anak Allah, Yesus Kristus, dia juga memiliki seluruh sifat Allah, pribadi Allah, pekerjaan yang lakukan pekerjaan Allah. Juga kita temukan ada pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, yang juga pribadi, dia bukan angin, bukan kuasa, tapi dia pribadi yang bisa menghibur, yang bisa marah, yang bisa segala macam itu bisa katanya didukakan segala macam. Nah, dia juga adalah pribadi. Dan kita baca tidak ada lagi yang nomor 4. Nah, kemudian kita dapatkan pernyataan seperti ini, aku dan Bapa adalah satu ya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi istilah apa lagi yang lebih tepat? Terminologi yang bagaimana lagi yang lebih cocok selain yang kita dapatkan, yaitu Tritunggal ya, Tritunggal. Tritunggal bukanlah doktrin Katolik ya, bukan, tapi itu doktrin Alkitab ya, itu pengajaran Alkitab. Oh, ada yang berkata, tetapi itu rumit, susah dimengerti. Ya, kalau itu adalah pribadi Allah, keadaan Allah. Bukan masalahnya kita mengerti, tetapi itulah beberapa hari yang lalu saya katakan. Nah, kalau saya kirim surat kepada Anda bahwa saya ya Suhento Liau, saya tingginya sekian, saya beratnya sekian, muka saya begini. Lalu boleh nggak di antara Anda yang terima surat saya berkata, saya tidak mau terima, saya tidak mau dia begitu, itu terlalu rumit. Itu kan bodoh sendiri gitu. Bukan masalahnya maunya kamu saya gimana, tetapi faktanya saya bagaimana. Jadi bukan maunya kita Allah itu bagaimana, tetapi faktanya Allah itu bagaimana. Itulah yang benar. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian Yesus pergi lagi. Mereka menangkap dia dan tidak dapat. Yesus pergi ya ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes pernah membaptis dia dulu ya. Lalu ia tinggal di situ. Yohaneslah yang pernah berkata bahwa lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kemudian orang banyak datang ke situ. Dan apa kesimpulan mereka? Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesaksian Yohanes benar. Karena semua yang Yohanes katakan tentang Yesus adalah benar. Banyak orang di situ percaya kepadanya. Banyak orang, rakyat jelata, percaya kepadanya. Tetapi pemimpin-pemimpin tidak percaya. Karena apa? Karena kepentingan mereka terdesak. Kepentingan mereka terdesak. Ya. Banyak kali di mana pengajaran disampaikan, orang biasa, rakyat jelata menerima itu, tetapi pemimpin-pemimpin agama yang lain tidak akan terima. Pemimpin-pemimpin tidak mau terima. Mengapa? Karena mereka telah memiliki kepentingan, mereka memiliki agenda mereka. Mereka merasa bahwa hormat kepada mereka kena sedot ya. Mereka merasa bahwa mangkok nasinya, kasarnya gitu, mangkok nasinya terganggu gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah penguraian Yohanes pasal 10 hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dicatatkan bagi kami yang begitu jelas. Tuhan, tolonglah berkati firman-Mu dan tanamkan itu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat Sabtu dan Minggu kita libur, dan kembali lagi hari Senin kita akan membahas Injil Yohanes pasal 11. Dan beritahukan kepada teman-teman Anda, jikalau Anda mendapat berkat dari program ini, melayanilah Tuhan bersama dengan saya hanya sedikit saja. Lakukanlah. SMS teman Anda, kasih tahu ya. Ada belajar firman Tuhan, acara belajar firman Tuhan. Dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, satu hari satu pasal di Radio Berita Klasik ya, AM 828. Katakan kepada teman Anda, biar lebih banyak orang lagi mendapat berkat.